Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Sahabat BN, ketika kita menghadapi pilkada serentak tahun 2024 bulan November nanti, kita melihat kita kekurangan orang-orang hebat, orang-orang pilihan, orang-orang yang akan menjadi pemimpin yang benar-benar punya integritas diri tinggi, yang benar-benar bisa ditiru, diteladani oleh rakyat yang dipimpinnya. Apakah kita kekurangan orang berpendidikan? Tidak. Apakah kita kekurangan orang punya uang banyak? Tidak. Kita memang kekurangan orang-orang hebat yang bisa dijadikan pemimpin. Ini juga diakui oleh Profesor Johan Mansa Johan dalam suatu kesempatan yang dia juga mengatakan bahwa kita sekarang ini kekurangan orang-orang hebat. Setidaknya ini dapat kita lihat pada 3 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun ini. Pertama Jakarta, kedua Jawa Barat, ketiga Jawa Timur. Kita melihat di Jakarta ini yang sekarang ini tampaknya tarik-menarik yang dimunculkan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil ditarik ke Jakarta, Jawa Barat tidak tampak lagi yang akan menyamai Ridwan Kamil. Di Jakarta, apalagi kalau tidak ada Anies Baswedan, sulit rasanya kita melihat yang akan menyamai Anies Baswedan. Di Jawa Timur, di luar Kofifa, sulit kita melihat orang yang bisa menyamai kepemimpinannya. Jadi artinya kita memang kekurangan orang-orang hebat di negeri ini. Dan kita yakin juga di daerah-daerah, di provinsi-provinsi atau kabupaten kota lainnya Indonesia, bisa jadi tak jauh beda dengan kondisi ini. Bayangkan di Jakarta, pembicaraan orang sekarang hanya tertuju kepada Anies Baswedan, Ridwan Kamil. Di Jawa Barat pembicaraan orang sekarang tertuju hanya kepada Ridwan Kamil. Di Jawa Timur sekarang tertuju pembicaraan orang kepada Khofifah. Sahabat BN, apa persoalannya sesungguhnya yang menyebabkan kita di negeri ini sekarang kekurangan orang hebat? Kalau kita tidak keliru, Profesor Dr. Johan Mansa Johan mengatakan antara lain lebih kurang orang-orang hebat ini sebenarnya bisa dikatakan kurang, bisa dikatakan tidak kurang. Tetapi persoalannya orang-orang hebat ini biasanya dia punya integritas tinggi. Dia tidak mudah dirayu dengan sogokan. Dia tidak mudah dirayu dengan jabatan. Ciri khas lain, kata Johan Mansa Johan, lebih kurang orang-orang hebat ini biasanya dia jarang mau masuk partai. Contoh, Anies Baswedan belum mau masuk partai sampai sekarang. Ridwan Kamil belum mau masuk partai sampai sekarang. Kita tidak tahulah Khofifah apakah dia ini masuk partai PKB atau tidak. Belum tahu kita.
Tapi yang jelas Ridwan Kamil, Anies Baswedan tak mau masuk partai. Dan tidak tertutup kemungkinan sekarang ini banyak orang-orang hebat yang tidak mau muncul dia ke permukaan karena dia tidak mau masuk partai, karena dia tidak mau ditawari jabatan yang sifatnya tidak sesuai dengan integritas dirinya, tidak sesuai dengan hati nuraninya. Sahabat BN, akibat kita melihat kurangnya orang-orang hebat ini, sehingga yang muncul sekarang ini lebih cenderung kepada orang-orang karbitan, pemimpin yang dikarbit. Kalau saja pisang masaknya dikarbit, biasanya masaknya itu tidak enak. Kalau pemimpin yang dikarbit, biasanya kepemimpinnya tidak enak di tengah-tengah masyarakat. Sulit masyarakat yang mau menerima pemimpin karbitan itu. Karena kapasitasnya, kualitasnya, integritasnya biasanya rendah, kalau tidak bisa dikatakan tidak ada ketika dia memimpin. Bagaimana kalau nanti kita mendapatkan pemimpin-pemimpin karbitan ini dari hasil pilkada serentak ini? Di sini nanti persoalan akan tumbuh. Karena pemimpin karbitan biasanya tidak mampu memimpin secara maksimal. Yang namanya saja karbitan ya bagaimana? Masaknya masak mengkal, tidak matang. Rasanya itu kalau pisang dikerbit, dia bukan manis, tapi kelat di lidah. Sahabat BN, ke depan mungkin partai perlu menelusuri, mencari ke berbagai tempat orang-orang hebat. Orang-orang hebat ini tidak mau ditawari jabatan secara pragmatis. Orang-orang hebat ini tak mau ditawari uang secara pragmatis. Orang-orang hebat ini tak mau menyogok, apalagi makan sogok. Ini susahnya. Orang-orang hebat ini kalau dia ikut kontestasi politik, apakah pilpres, apakah pilkada, apakah pemilu legislatif, dia tak mau menyogok, dia tak mau menyuap, dia tak mau disogok, dia tak mau disuap. Ini persoalannya. Ketika negara, bangsanya atau warganya rentan sogokan, maka yang akan cenderung menjadi pemimpin karbitan, pemimpin yang tidak matang kadernya, yang tidak punya integritas diri, yang sangat tipis jiwa negarawannya, yang ke depan itu jiwa politisinya. Bagaimana mendapatkan kekuasaan dengan curang tak peduli, dengan sogok tak peduli, dengan suap tak peduli, dengan tebar ini tebar itu tak peduli. Yang penting dapat kekuasaan, yang penting menang. Tetapi kalau orang-orang hebat yang dimaksudkan tadi, tidak demikian. Dia ingin memenangkan pertarungan politik berdasarkan integritas diri. Dia lebih memilih kalah terhormat daripada menang berkhianat. Sahabat BN, yang jadi pertanyaan kita, apakah negara ini akan diisi oleh pemimpin-pemimpin karbitan? Apakah negara ini akan dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin yang
suka menyuap, yang suka menyogok, yang suka makan suap, yang suka makan sogok, yang tidak peduli hal haram, yang tidak peduli etika dan moral di dalam memenangkan kontestasi politik. Apakah kita menginginkan pemimpin orang-orang hebat yang punya integritas diri, yang punya jiwa idealisme, yang bisa dicontoh, diteladani, yang punya rasa malu kalau dia berbuat tidak baik, tidak beretika, tidak berakhlak, curang di tengah-tengah rakyatnya? Tinggal kita memilih, sahabat BN. Mari sama kita renungkan, sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.